Baik teman-teman, berjumpa lagi di channel Imade Suteyase. Hari ini hari Rabu tanggal 21 April 2021. Jadi hari ini merupakan giliran saya untuk datang langsung ke puskesmas dalam rangka menerima vaksin COVID-19 yang kedua. Jadi saya sudah berangkat dari rumah dan saya sudah bersiap-siap dari semenjak pagi teman-teman, menjaga kondisi, kemudian sarapan pagi disarankan oleh dokter untuk menerima vaksin COVID-19 teman-teman. Saya sengaja hadir lebih awal agar mendapat nomor antrean yang dalam kelompok 10 teman-teman, oleh karena kelompok 10 mendapatkan jatah 1 botol vaksin teman-teman ya, hingga lebih awal saya datang sudah pasti mendapatkan rombongan jumlah 10 yang pertama teman-teman ya. Di satu sisi saya lebih baik datang lebih awal agar merasa tenang teman-teman, sebab vaksin ini ya, proses vaksin ini memerlukan ketenangan jiwa teman-teman, karena kalau tidak tenang secara otomatis itu akan mempengaruhi psikologis kita. Kalau psikologis kita itu dipengaruhi, otomatis itu juga akan berpengaruh terhadap tensi darah kita teman-teman. Jadi itu pemicu juga teman-teman. Kalau kita panik, kalau kita tidak tenang, tentu akan berpengaruh terhadap pengecekan tensi. Mungkin saja tensinya bisa naik. Nah, itu juga menjadi indikator rekomendasi dokter untuk kita bisa divaksin teman-teman. Nah teman-teman, pagi ini cuaca kelihatan cerah ya. Saya berada di seputaran tempat tinggal saya, jadi 1 kilometer dari sini rumah saya. Nah inilah desa Munduk Bestale ya, yang populer dengan agriculture-nya teman-teman. Jadi ada beberapa tanaman hortikultura, di antaranya adalah durian ya, cengkeh. Hingga ini menjadi hasil tahunan penduduk di sini teman-teman. Kembali ke COVID-19, nampaknya sampai bulan April ini masih ada zona-zona merah teman-teman di daerah Buleleng ini. Jadi tetap kita selalu waspada dengan menjalankan protap. Jadi saat ini juga saya memakai masker. Nampaknya hampir 1 tahun COVID ini belum beranjak hilang dari daratan dunia, hingga masyarakat dunia tetap harus berhati-hati dengan misterinya
virus COVID-19 ini memang tidak bisa ditebak, teman-teman. Banyak sekali nampaknya orang tanpa gejala sehingga tidak bisa dideteksi, tidak bisa diketahui. Namun pergaulan sosial itu tetap berlangsung, teman-teman. Mau tidak mau, karena kita hidup bermasyarakat, jadi pergaulan itu tetap kita jalani, walaupun terkadang kita tidak bisa tahu pandemi itu berjalan juga, teman-teman. Jadi kita hanya bisa berdoa dan mengikuti aturan protap yang sudah dianggap efektif mengurangi penyebaran, teman-teman. Vaksin virus COVID-19, vaksin COVID-19 ini masih berjalan, masih bergulir di wilayah kami. Ini masih dalam tahapan yang kedua. Pekerja publik masih diberikan jatah, termasuk lansia, teman-teman. Jadi pemerintah sedang menuntaskan tahap prioritas dan tahap kedua. Ada kemungkinan nanti tahap ketiga adalah masyarakat biasa. Ya, yang sementara kemarin saya sempat berbincang dengan salah seorang masyarakat biasa. Jadi dia mengatakan memang belum mendapatkan panggilan untuk divaksin. Ada kemungkinan setelah tahap kedua ini vaksin itu akan diberikan kepada masyarakat biasa. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang belum mendapatkan vaksin, yang belum divaksinasi bisa bersabar. Nah, karena vaksin itu sifatnya terbatas, sehingga vaksin itu diberikan kepada orang-orang yang kontak sosialnya frekuensinya tinggi dalam kesehariannya. Mungkin mereka bertugas sebagai pelayan masyarakat seperti jajaran kesehatan, ya, dan dokter, perawat, kemudian jajaran keamanan seperti polisi, tentara, kemudian ASN lainnya seperti guru, kemudian perangkat desa, teman-teman. Jadi ada lurah, ya ada kaling, kemudian ada perpekel kalau di desa. Nah, itu diutamakan, teman-teman, mereka sebagai pekerja publik yang setiap saat kontak sosial dengan warganya. Itu yang sementara diprioritaskan, teman-teman. Nah, vaksin ini memang nampaknya masih vaksin yang bersifat lokal, teman-teman, yang notabene dibuat oleh putra-putri Indonesia yang terbaik dalam hal ilmu kesehatan. Berbeda dengan vaksin yang diberikan kepada
orang yang bekerja di luar negeri, teman-teman. Jadi pekerja imigran itu memang vaksinnya berbeda, teman-teman. Nah, ada beberapa tetangga mengatakan mereka masih menunggu instruksi dari agen karena mereka harus divaksin melalui agen. Klarifikasinya kenapa tidak didata di wilayah di mana dia berada di Indonesia, akan tetapi alasannya kuat, vaksin yang diakui secara internasional karena dia pergaulannya atau tugas bekerjanya di luar negeri, tentu vaksin yang digunakan itu khusus yang bersertifikat internasional, teman-teman, sehingga mereka harus menunggu instruksi dari agen, ya, agen pusatnya adalah di Eropa ataupun di Amerika. Berbeda mungkin jenis dan kualitas vaksinnya, teman-teman, dan pengakuannya di negara-negara yang akan dikunjungi oleh pekerja imigran ini, teman-teman. Nah, teman-teman, banyak juga berkembang opini di masyarakat, dipertanyakan masalah jenis vaksin ini. Mungkin ada beberapa masyarakat mendengar ada vaksin merah putih, ada vaksin Nusantara, ada vaksin Sinovac, dan ada vaksin salah satu yang berasal dari India. Kita juga belum diberitahu vaksin yang mana yang diberikan kepada warga masyarakat Indonesia saat ini. Kecenderungannya mungkin vaksin yang diproduk oleh putra-putri Indonesia yang berkompeten dalam hal itu. Vaksin diproduksi secara besar-besaran untuk kepentingan warga negara Indonesia, teman-teman. Jadi mungkin sebentar lagi saya akan menanyakan vaksin apa yang diberikan kepada warga masyarakat hari ini, pekerja publik, termasuk saya sendiri. Ya, sementara ini masih tertutup, teman-teman, masih tidak ada informasi jenis vaksin yang diberikan oleh tim dokter pada tahapan pertama. Kemudian pada tahapan kedua apakah berbeda? Nah, itu yang mungkin saya pertanyakan nanti. Dan nampaknya belum ada sosialisasi, teman-teman. Tidak ada informasi pada saat tahap pertama. Jadi jenis vaksin apa yang diberikan, kemudian bagaimana efeknya, ya, apakah ada jenis vaksin yang lain yang mungkin nanti diberikan di tahap kedua, apakah vaksin yang sama, ya. Nah, itu, teman-teman. Jadi secara detail saya belum sempat menanyakan kemarin pada waktu vaksin tahap pertama. Sebentar lagi mungkin akan saya tanyakan supaya lebih jelas dan supaya saya bisa menginformasikan terhadap warga masyarakat. Nah, hal-hal yang seperti ini semestinya disosialisasikan pada saat penerimaan vaksin, teman-teman. Tapi apakah itu ada kode etiknya atau memang dirahasiakan jenis vaksin yang diberikan, ataukah mungkin belum saatnya untuk mensosialisasikan jenis vaksin itu. Nah, apapun, mari kita syukuri, teman-teman, karena usaha pemerintah sudah maksimal. Jadi sudah melakukan
sesuatu yang terbaik. Mungkin vaksin yang sudah pernah diuji kliniskan ini sudah layak diberikan kepada warga negara, dan ada kemungkinan juga jenis vaksin ini sudah berdasarkan uji klinis yang maksimal terhadap beberapa pasien gitu. Ya, sehingga ini diberikan kepada warga yang lain. Nah teman-teman, vaksin ini selalu diharapkan untuk menjawab pandemi COVID-19 ini dalam kurun waktu 3 bulan 4 bulan seperti apa hasilnya. Andai kata mungkin pandemi ini mereda, berarti vaksin ini menjadi pembatas berkembangnya COVID-19 teman-teman. Ya, pemerintah masih dalam rangka uji coba, ya, melihat mengevaluasi hasil daripada keberadaan vaksin ini, jadi efektivitas vaksin ini teman-teman. Nah teman-teman, saya sudah sampai di tempat vaksin, jadi tempat pemberian vaksin, yaitu Puskesmas 3 Kririt. Nampaknya masih lengang teman-teman, masih belum ada peserta yang hadir. Saya akan cari tempat yang aman untuk parkir teman-teman. Ya baik teman-teman, demikian dulu vlog saya. Saya akan lanjut ke masuk mencari nomor antrean agar bisa mendapatkan kelompok 10 peserta yang pertama. Demikian pula agar lebih cepat mendapatkan proses observasi. Nah, setelah diobservasi selama 30 menit, tentu akan diterbitkan hasil vaksin yang kedua teman-teman. Jadi di awal saya akan ikuti registrasi dulu dengan menggunakan NIK KTP. Jadi NIK KTP itu merupakan etiket teman-teman yang bisa mengakses database nasional atas nama yang bersangkutan. Dengan demikian nampak data sebelumnya, apakah warga negara sudah pernah divaksin atau belum, apakah pernah ditunda atau bagaimana, sehingga ini yang dipakai sebagai sebuah rekomendasi oleh tim dokter untuk memberikan vaksin yang berikutnya teman-teman. Namun tetap prosedur vaksinasi 4 meja alur proses harus dilalui oleh peserta teman-teman. Jadi pertama adalah registrasi, yang kedua adalah screening, kemudian yang ketiga adalah pemberian vaksin atau suntik vaksin di alur meja 3, kemudian di alur meja 4 itu adalah verifikasi teman-teman. Verifikasi peserta yang sudah diberikan vaksin, bagaimana keadaannya, kemudian diperiksa kembali tensi darahnya. Setelah diobservasi selama 30 menit, kemudian diterbitkan kartu vaksinasi. Seperti pengalaman saya sudah mendapatkan kartu vaksinasi yang pertama. Nah saat ini atau hari ini saya dalam rangka untuk mendapatkan kartu vaksinasi yang kedua teman-teman.
Nah baik teman-teman, saya akan langsung masuk ke pos pelayanan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas 3 Seririt. Teman-teman, saya sudah mendapatkan kartu vaksinasi yang kedua. Jadi penerimaan vaksin kedua sudah selesai teman-teman. Hampir 1,5 jam saya jalani. Jadi saya termasuk kelompok 10 nomor 7 mendapatkan giliran registrasi di Puskesmas 3 Seririt ini. Dan setelah di screening, kemudian diarahkan ke alur meja 3. Jadi alur meja tempat penyuntikan vaksin gitu. Saya masih dalam keadaan baik-baik saja. Jadi tensi darah saya pada hari ini berkisar 20/70 ya. Yang mana standarnya semestinya kan per 80, tapi masih dianggap layak teman-teman. Jadi saya sudah diberikan rekomendasi oleh dokter untuk vaksin yang kedua. Ada beberapa teman juga dalam vaksin kedua ini ditunda beberapa menit untuk diobservasi teman-teman. Nah, dianjurkan untuk terapi air, kemudian direkomendasikan kembali untuk dicek. Jadi ada beberapa yang tensinya tinggi, kemudian disuruh minum air lebih banyak, kemudian tensi kembali teman-teman. Mungkin efek ketegangan itu, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi ketenangan itu termasuk indikator yang bisa menjamin lolosnya proses screening teman-teman. Jadi ternyata keadaan psikologi itu mempengaruhi tensi darah. Jadi kalau perasaannya tenang, secara otomatis tensi darahnya itu mendekati normal teman-teman. Ya, kalau di keadaan saya, seperti yang sebelumnya itu tidak pernah terlalu tinggi dan tidak pernah terlalu rendah, hampir mendekati standar. Walaupun tadi pernya itu 70, tapi standarnya semestinya 120/80 teman-teman.
teman-teman, setelah saya menanyakan secara personal begitu, pada saat saya diobservasi oleh dokter, dicek kembali tensi darahnya, saya sempat menyampaikan pertanyaan kepada dokternya. Jadi seperti yang saya masih ragukan informasi tentang vaksin yang diberikan pada tahap pertama dan pada tahap kedua, teman-teman. Nah, menurut keterangan dokter tadi, vaksin yang diberikan kepada peserta hari ini adalah vaksin Bio Farma. Vaksin Bio Farma ini nampaknya sudah lolos dari uji klinis terhadap beberapa orang. Ya, tentu ini dilakukan oleh dokter yang ahli dalam bidang vaksin, entah itu dari luar negeri ataupun tim ahli lokal, tim ahli Indonesia. Ya, dalam artian luar negeri mungkin dari Asia, mungkin dari Eropa, atau dari Amerika. Kalau tidak salah, Sinovac itu juga termasuk salah satu jenis vaksin yang tadi keterangan dokternya jenis vaksin yang diberikan kepada tim kesehatan pada awal pendistribusian vaksin kepada petugas kesehatan. Itu jenis vaksinnya adalah jenis vaksin Sinovac, teman-teman. Ya, beliau juga, dokternya tadi tidak menyampaikan, tidak menjelaskan dari segi kualitas, teman-teman. Saya juga tidak etis rasanya untuk menanyakan jenis vaksin Sinovac itu sejauh mana efektivitasnya, ya. Kemudian kalau Bio Farma sejauh mana juga efektifnya terhadap pembentukan antibodi di dalam tubuh, teman-teman. Ya, jadi beberapa jenis vaksin yang sudah didistribusikan oleh pemerintah Indonesia itu bertujuan untuk memberikan antibodi kepada tubuh masyarakat, maksud saya organ tubuh warga negara Indonesia. Jadi apapun itu jenisnya, ya, yang pasti vaksin-vaksin yang sudah beredar, yang sudah didistribusikan oleh pemerintah Indonesia itu sudah bersertifikasi, teman-teman. Ya, semoga vaksin Bio Farma ini juga efektif untuk pembentukan antibodi di dalam tubuh. Kita berharap dengan penerimaan vaksin 2 kali yang dikatakan maksimal, tidak ada lagi yang ketiga, teman-teman, atau yang keempat gitu ya. Jadi ini sudah berdasarkan uji klinis, teman-teman. Ya, tentu kita sudah merasa aman terhadap penyebaran COVID-19 dengan adanya vaksin ini. Namun kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan seperti cuci tangan, kemudian jaga jarak, teman-teman.
hand sanitizer untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang nampaknya masih ada, masih belum hilang, teman-teman. Terbukti di lapangan masih banyak status zona yang disebarkan oleh tim informasi Satgas COVID-19 baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, sehingga dengan dasar itu COVID-19 bisa dikatakan masih ada, teman-teman. Sehingga satu-satunya cara, satu-satunya jalan selain kita mendapatkan vaksin, kita juga wajib mengikuti protap yang ada dengan keseharian hidup kita. Tentu protap ini harus kita jalankan. Nah, teman-teman, sebenarnya kita sulit untuk selektif menghindar dari COVID ini, oleh karena fasilitas publik itu masih terbuka luas, tidak ada regulasi yang mengatur seperti misalnya pasar, terminal, itu masih saja dibuka oleh pemerintah, oleh karena ingin agar ekonomi kita bergerak. Jadi kalau ada tanpa pasar, kalau tanpa ada terminal yang dibuka, baik itu terminal udara maupun terminal darat, itu tentu ekonomi kita akan lumpuh, karena transformasi barang itu bisa dilalui darat maupun udara. Nah, dengan demikian kita memang akhirnya selalu berhati-hati ya terhadap situasi. Jadi kita hanya bisa berusaha untuk melakukan apa yang disarankan oleh pihak dinas kesehatan, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Nah, cuci tangannya ini bermaksud ketika tangan kita menyentuh virus yang sedang trendingnya sekarang menyebar melalui beberapa media. Nah, harapan kita dengan mencuci tangan tentu tangan kita akan bebas dari virus. Teman-teman, sampai saat ini teman-teman saya merasa nyaman gitu, tidak ada perasaan yang mengganggu di dalam kondisi tubuh saya. Saya terasa biasa-biasa saja, walaupun tadi sempat dihimbau untuk merasakan rasa sakit, untuk menahan rasa sakit karena suntikan itu, teman-teman. Tapi saya tidak merasakan hal yang berbeda dari sebelumnya, dari tahap pertama, teman-teman. Walaupun saya dengar dari peserta yang lain itu ada gejala mengantuk, kemudian ada rasa lapar. Nah, tapi saya sampai saat ini sudah hampir 1,5 jam menerima vaksin. Perasaan saya biasa-biasa saja, teman-teman. Jadi tidak merasa ada keluhan yang cukup berat.
rasa mungkin panas dingin atau rasa lapar atau rasa mengantuk teman-teman. Jadi saya merasa biasa-biasa saja. Ya teman-teman, mudah-mudahan vaksin Bio Farma ini yang saya terima pada tahapan kedua. Vaksin tahap kedua ini tidak jauh berbeda dengan vaksin tahap yang pertama teman-teman. Jadi 4 alur meja itu tetap menjadi proses yang harus kita ikuti. Jadi 4 alur meja itu harus selalu kita ikuti. Jadi registrasi atau pendaftaran atau daftar diri. Dalam daftar diri ini hanya data lama yang diambil, kemudian dipastikan apakah kita menggunakan ASKES atau BPJS. Jadi tidak ada hal lain yang ditanyakan. Kemudian di proses screening sebagai alur meja yang kedua itu kita seperti biasa mendapatkan pengecekan suhu tubuh, kemudian tensi darah teman-teman. Nah, kemudian di alur meja ketiga itu tempat vaksin disuntikkan ya teman-teman. Jadi terus kemudian di alur meja yang terakhir yaitu alur meja vaksin observasi teman-teman. Jadi selama 30 menit kami diobservasi, kemudian terbit kartu vaksinasi 19 ya, selama 30 menit saya menunggu, kemudian keluar kartu vaksinasi. Nah teman-teman, saya sudah sampai di rumah. Terima kasih atas teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa teman-teman untuk mensubscribe bagi teman-teman yang baru menonton vlog saya ini. Kemudian klik loncengnya supaya notifikasinya, supaya saya bisa membuat video-video lain dan kemudian teman-teman bisa menonton video-video yang inspiratif yang lainnya dari saya kepada Anda teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu. Jadi saya sudah sampai di rumah.